akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Darto dari Rawalumbu dengan tema membentuk generasi milenial sejati dengan sikap tabayun ala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami persilakan waktan wa mahalan wa tafaddolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesunter beli sepeda Pak. Kedenger tapi nggak kompak. Adik-adik udah ngantuk. Yang kompak dong kalau nggak ngantuk ya. Berani ngaji sampai jam 2 besok libur? Berani ngaji adik-adik sampai jam 2? Kalau berani terusin sendiri ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik? Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur juga dengan membacakan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nggak kompak lagi aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pusat, mohon maaf tidak disebutkan namanya Pak, karena saking takdimnya saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Cabang Yayasan Insan Bakti Pertiwi ya Pak. Yang saya hormati Bapak Pembina, yang saya hormati sahabat saya Bapak Ustadz Irfan, ibu-ibu yang mengurus anak-anak, para donatur, ini semua adalah ahli-ahli surga. Amin. Habis bagaimana lagi Pak? Emang janjinya Rasulullah seperti itu. Kata Rasulullah, ana wa katimal yatim hakada. Rasul menyebutkan hakada dengan isyarat ini. Ana wa katimal yatim fil jannati hakada. Aku dan pengurus yang ngurus anak-anak yatim di surga akan seperti ini. Jari telunjuk sama jari tengah ini dekat nggak? Dekat, artinya nanti bapak-bapak baik para donatur yang ngurus, yang ngajarin ngaji, bapak pembina, yang mimpin, yang memberikan makan buat anak-anak, yakin itu semua adalah ahli surga. Amin. Adik-adik biasa ngaji? Alhamdulillah. Ada yang luar biasa? Luar dari kebiasaan, orang ngaji dia malah tidur. Ada yang begitu? Adik-adik, saya kasih cerita sebentar, mau didengerin apa tidak? Dengerin ya, sebentar nih biar gak ngantuk. Ada bapak-bapak yang lagi berdiri di atas kapal, geladak kapal sambil melihat laut yang begitu indah terbentang luas. Adik-adik ada yang sudah pernah masuk naik kapal? Kapal-kapalan ya.
kendaraan yang gede, paling gede dibanding kendaraan lain, tapi nggak hidup. Pak Ustadz nggak hidup kan kapal, mah kalau mau bersandar turun jangkar, siapa yang remnya? Orang-orang yang ada di pelabuhan. Kalau nggak direm semua orang-orang yang ke pelabuhan, nabrak aja ke dermaga. Makanya gede, kapasitasnya banyak, bagus, tapi nggak hidup. Ada nggak ada yang di sini yang gede tapi nggak hidup? Kayak kapal namanya. Saya nanya sama adik-adik, kendaraan apa yang paling cepat? Pesawat. Salah. Apa yang paling cepat tuh, Pak? Ada yang nyebutin kereta? Benar, itu kereta. Kendaraan yang paling cepat adalah nengkurep aja cepat deh. Apalagi berdiri ya. Kereta panjang atau pendek? Kurep itu cepat. Kalau berdiri kan tinggi, lebih cepat lagi. Ceritanya tadi gimana deh? Ada bapak-bapak yang berdiri di kapal sambil melihat pemandangan laut yang terbentang hijau, terbentang indah. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak di pinggirnya, tolong, tas saya jatuh. Siapa yang mampu mengambil tas saya ke laut akan saya dikasih upah 5 juta. Bayangin, 5 juta. Tiba-tiba itu bapak-bapak ngecebur ke dasar, ngecebur ke laut. Sibuk para ABK. Tahu ABK apa? Ibu, adik-adik? Anak buah kapal. Ada karyawan kapal deh. Langsung menyediakan tambang. Itu bapak-bapak suruh megang tambang. Itu tas terkait sama tangannya. Megang tambang, diangkat, akhirnya bapak-bapak itu selamat. Semua orang yang ada di situ ngucapin terima kasih, termasuk ibu-ibu yang tasnya jatuh, terima kasih. Tapi aneh itu si bapak malah marah. Iya, kenapa marah? Didorong. Kata si bapak-bapak, siapa yang ngejorongin gua tadi? Ternyata dia bukan ngambil tas, tapi ada yang ngejorong. Jorongin. Bikin seperti ini tuh nggak gampang deh, betul nggak? Harus ada konsumsi, harus ada yang memprakarsai para donatur, harus ada izin dari yayasan. Ngumpulin adik-adik nggak gampang, Kalau bukan dorongan, apa dorongannya? Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun harus mengumpulkan biaya yang gede, walaupun harus mengumpulkan para pengurus, walaupun Bapak RT, maaf tadi gak sebutnya, Bapak RT, Bapak RW diundang, karena cinta kepada Rasulullah itu gak rugi. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya maka mereka akan merasa gembira tentang apa yang mereka kumpulkan, tak jadi masalah. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena karunia, keutamaan yang Allah berikan dan rahmatnya yang Allah berikan. Adik-adik dan bapak-bapak yang kumpul di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gampang perbuatan seperti ini. Hanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan, keistimewaan di sisi Allah, dan hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini
ini acara apa nih adik? Isra Mi'raj. Peringatan Isra wal Mi'raj. Peristiwanya terjadi di bulan apa? Ya. Bulan Rajab. Di bulan apa adik? Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara safran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun furu'. Adik, kata Allah, sesungguhnya bulan yang Allah tetapkan bagi Allah ada 12 bulan. Dalam satu tahun itu ada berapa bulan adik-adik? Tapi ingat, sejak awal penciptaan bumi dan langit Allah sudah tetapkan 4 bulan yang Allah muliakan. Syekh Utsman bin Hasan di dalam kitabnya Durratun Nasihin menjelaskan 4 bulan yang dimuliakan itu 3 berurutan, yang 1 terpisah. Apa yang 3 berurutan? Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah, setelah Zulhijjah apa? Januari. Ada orang Islam pada puasa, kenapa nggak ketemu Ramadan? Januari, Februari, Maret, April, nggak ada Ramadannya, nggak puasa. Sekali lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu lebaran anak yatim, masa nggak ingat bulan? Yang 1 terpisah, bulan apa? Bulan Rajab. Lalu apa sih caranya untuk memuliakan di bulan Rajab? Ingat ya adik-adik, muliakan bulan Rajab, karena bulan Rajab mulia bukan karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW saja, tapi mulianya bulan Rajab sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Rajab sudah dimuliakan oleh Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu la yuftaru. Ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftaru wa yuftaru hatta naqulu la yasumu. Ibnu Abbas menyebutkan juga la istiqmala fi hada sahrin illa sahru Ramadan. Awas. Untuk memuliakan di bulan Rajab, salah satunya kata Siti Aisyah adalah berpuasa di bulan Rajab. Ada dia puasa enggak? Alhamdulillah. Adek, kalau puasa siang makan batal nggak? Batal. Dengerin, puasa siang makan batal nggak? Batal nggak? Bagaimana kalau Pak Ustadz nyebutin nggak batal? Salah nggak? Kata Pak Ustadz mah nggak batal. Yang penting syaratnya 1, jangan ada orang. Oke? Batal. Kalau begitu gampang Pak Ustadz, masuk ke kamar dikunci, enak dong makan. Betul. Ambil dulu cermin. Kamu orang bukan? Kalau kamu setan ya silakan bulan puasa setan makan. Tapi kalau masih merasa orang, jangan makan karena masih ada orang, batal. Inilah penanaman di bulan Ramadan. Di dalam satu hadis biarin doib juga dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu arafa jahila nafsahu. Barang siapa orang yang tahu kepada dirinya, maka orang tersebut akan tahu kepada Tuhannya. Barang siapa orang yang mengenal Tuhannya,
maka akan mengenal kebodohan dirinya sendiri. Untuk mengenal Tuhan, kenalin diri kita sendiri. Betul? Adik-adik suka mengikuti pelaturan yang ada di panti? Hah? Jam 11, jam 10 sudah masuk, ada masih yang berkeliaran? Kalau ada ente sama yang kelihatan aja udah melanggar, apalagi sama Tuhan. Betul gak? Makanya untuk mengenal Allah, diri kita dulu kenalin. Apa mengenalnya? Untuk bertemu dengan Allah harus beribadah sholat, maka harus belajar tata cara sholat. Kita hidup di alam apa deh? Di alam dunia. Kalau adik-adik hidup di alam dunia, kalau tidak belajar akan pintar gak? Nah, kalau tidak rajin akan kaya gak? Kenalin dirimu. Rajin, pangkal, pandai. Apa deh? Rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Itu mengenal diri. Betul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Ini. Ketika baginda Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat sesuatu. Melihat apa? Sesuatu. Melihat sesuatu. Melihat apa? Sesuatu. Diceritakan oleh Syekh Utsman bin Hasan dalam kitabnya Duratul Nasihin. Ra'aitu lailatal mi'rajin naharon luqmatukal asal wal baraduka salji wal atyabukal miski. Qultu Rasulullah li Jibril liman hadza Jibril. Jibril menjawab, liman sholat alaika fi rojab. Tahu nggak artinya? Adik-adik bisa ngomong Arab nggak? Hah? Adik-adik diajar sama Ustaz Irfan bisa ngomong Arab nggak? Hah? Masa nggak bisa ngomong Arab? Arab gitu. Jadi Rasulullah melihat ketika Mi'raj ada sebuah danau yang luas. Airnya lebih manis daripada madu. Dinginnya lebih dingin daripada es. Wanginya lebih wangi daripada parfum. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu untuk siapa? Kata malaikat Jibril, itu untuk orang yang senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi dibacakan sholawat. Sholawat apa tadi yang pernah baca Quran? Sholawat Bani Hasyim. Sholawat Bani Hasyim. Allahumma sholli ala ikutin dong. Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
Rasulullah itu sholawat itu adik-adik. Sholawat apa Bani? Ketika baginda Rasulullah SAW melaksanakan perang Uhud, pada waktu itu para sahabat hampir kalah. Hamzah bin Abu Thalib juga berlayak gugur di medan perang. Para sahabat banyak yang tumbang ketika melaksanakan perang Uhud, hingga Rasulullah SAW diisukan meninggal. Rasul di perang Uhud diisukan meninggal. Hingga disitulah turun firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu as-sabirin. Tahu artinya adik-adik? Bisa ngomong Arab? Coba bisa nggak ngomong Arab? Atau kopi? Rasulullah naik ke Jabal Uhud mengatakan Muhammad itu adalah seorang Rasul. Dan dikala Rasulullah SAW tidak ada lagi Nabi dan Rasul, hanyalah Nabi Muhammad SAW. Apakah jika Nabi Muhammad dibunuh atau terbunuh, kamu akan kembali lagi ke dalam kekuburan? Maka Allah akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka di situ para sahabat kembali lagi, bangkit lagi semangatnya. Untuk membangkitkan semangat, mereka menggemakan salawat Bani Hashim yang isinya Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Adik-adik suka bersedekah sama teman-teman, suka memberikan sedekah. Bapak-bapak yang donatur memberikan sedekah kepada kita, adik-adik juga harus saja memberikan sedekah. Kenapa? Karena sedekah di bulan Rajab sangat berlipat ganda. Surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Kalau kamu mendatangkan satu kebaikan, maka akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Percaya apa tidak adik-adik? Tangan adik-adik jarinya berapa? 10. Berarti kalau kita memberikan pakai tangan kita, maka kita akan kembali dari Allah 10. Tanya Pak Ustadz sama adik-adik, huruf hidup itu intinya ada berapa? Angka yang hidup intinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angka 1 sama kosong itu bukan angka hidup, itu angka gabungan. Kosong angka hidup nggak? Enggak, mati. 1 tambah kosong sama dengan? Oh, 1 kurangi kosong 1, berarti kosong bukan angka hidup. Angka 1 huruf, jadi angka hidup itu ada berapa tadi? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah sekarang mulai dari angka 1. Angka 1 awal huruf M-nya, hurufnya huruf apa? S. S. Cari pasangannya dari angka yang hidup tersebut huruf S. Berapa? S, A, F, T, U. Cari yang awal huruf S. 9. Saya tanya, 1 tambah 9 berapa? 10. 2. Hurufnya awalnya apa? D. D. Cari pasangannya dari D. 8. 8. 2 tambah 8. 10. Ngantuk. Jangan ngantuk.
Nih, yang ketiga huruf berapa? Huruf angka berapa? 3. Awal hurufnya 7. 3 tambah 7 10. Bisa ya? 4. Apa pasangannya? 6. 4 tambah 6 10. Kalau 5 tambah 5 10. Artinya semua perbuatan akan rujuk ke 10. Barang siapa berbuat yang baik, barang siapa berbuat yang terpuji, barang siapa bersedekah, maka Allah lipatkan jadi 10. Beruntung. Makanya kita harus senantiasa berbuat baik, berbuat sedekah, apalagi di bulan Rajab. Nah, hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah melaksanakan apa? Hasil dari Isra Mi'raj itu Allah menugaskan apa kepada Nabi Muhammad? Sholat. Saya tanya kepada adik-adik, sholat ada berapa? 5. Ada 5. Kalau Pak Ustadz nyebut 2, salah nggak? Kalau kata Pak Ustadz 2, sholat fardu, sholat sunnah. Cuma sholat fardu ada berapa? Ada 5. Dari sholat sunnah ada 2 sebetulnya deh, sholat fardu dan sholat sunnah. Dari sholat sunnah juga ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah, ba'diyah itu namanya sholat sunat rawatib. Sholat sunat mutlak, nih dengar ini ilmu nih di penghujungnya. Sholat sunat mutlak ada 2. Ada berapa? 2. 1 sholat sunat mutlak fakot, yang kedua sholat sunat datas sabah. Bukan di dalam kitab Fathul Qori, Syekh Abu Suja menjelaskan di dalam Faslun fi khamsati awqati illa laha sabab. 1 sholat sunat mutlak. Ketika baginda Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau mampir ke Jabal Sinai atau disebut Tur Sina. Di situ beliau melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholatnya juga. Sholat apa itu? Itu namanya sholat mutlak. Nah, sholat mutlak terbagi 2. Ada sholat mutlak fakot, sholat mutlak saja. Ada sholat mutlak yang mempunyai sebab. Dari sholat mutlak yang mempunyai sebab ada 3. Ada berapa? 3. 1 sebabun muttaqaddimun. 1 apa? Sebabun muttaqaddimun. Sebabnya yang mendahului. Contoh, adik-adik sholat sunat syukurul wudu. Tahu sholat sunat syukurul wudu? Sholat sunat tahiyatul masjid tahu? Tapi jangan dulu ditutup pembagian. Tak masuk masjid dulu atau sholat sunat dulu? Masuk masjid dulu, berarti itu sebabnya yang mengikuti. Sholat sunat syukurul wudu. Wudu dulu, sholat sunat dulu. Wudu dulu baru sholat sunat. Itu namanya sholat sunat mutlak mutlak. Sholat sunat mutlak sababun muttaqaddimun. Ada sholat sunat sababun muqarrarun. Sholat sunat yang mempunyai sabab yang membarengi. Bisa nggak sholat duha tengah malam? Bisa nggak sholat tahajud siang hari? Itu harus berbarengan dengan waktunya. Yang ketiga, sholat sunat mutaba'atun, sebabnya mengikuti. Contoh, adik-adik mau bepergian, ada sholat sunat namanya sholat sunat safar. Bepergian dulu, sholat sunat dulu. Sunat dulu baru bepergian. Orang yang mau mikot ketika ihram, mikot dulu, sholat sunat dulu. Sholat sunat dulu baru mikot. Itu namanya ujung pangkal semua adalah sholat sunat mutlak. Dari situ kita nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling membid'ahkan, nggak boleh saling menyalahkan. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita belum paham ilmunya, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang
tamat langsung doa. Adik-adik sudah ngantuk? Yuk kita berdoa dulu, rapihkan duduknya, taruh dua tangannya di atas lutut saja, lihat kedua telapak tangan kita, sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa. Al-Fatihah. Jangan ngobrol ketika kita berdoa ya. Berarti kalau ngobrol kita tidak berdoa, berarti kita tidak ada terima kasihnya kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ukhruj bi hajati wa hayatina. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, siang maupun malam kami memuji kepadamu ya Allah. Walau kami sadar pujian kami jauh dari kesempurnaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami siang dan malam bersujud kepadamu ya Allah. Walau kami sadar semua sujud yang kami lakukan masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Di tempat ini kami duduk, di tempat ini kami memohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, sekejap kami mengingat kedua orang tua kami ya Allah, yang itu baik berjasa kepada kami. Walau kami terkadang jauh dengan mereka, tapi doa-doanya selalu berhamburan untuk kami ya Allah. Mereka selalu berbuat baik dari kecil hingga dewasa, selalu sayang kepada kami Allah. Di tempat ini kami berduduk bersimpuh memohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosa berdosa kedua orang tua kami ya Allah. Di tempat ini kami berduduk bersimpuh kepadamu agar Engkau menyayangi ibu dan bapak kami dan orang-orang yang mengurus kami ya Allah. Sebagaimana dari kecil hingga dewasa ini mereka selalu menyayangi kami. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami enak duduk di sini, kami makan minum di sini, tapi kami paham orang-orang yang jauh di sana yang kena musibah, yang kelaparan, yang tergencat dengan perang, yang tergencat dengan pertikaian. Di sini kami berdoa ya Allah, semoga Engkau memberikan keamanan, semoga Engkau memberikan kenyamanan, semoga Engkau menganugerahkan kesabaran, yang paling utama berikan percikan cahaya kepada kami walau seperti cahaya ya Allah, agar kami bisa menyelusuri ridho-Mu. Jangan jadikan di hadapan kami kegelapan hingga kami terpelosok terjerumus ke dalam dosa dan nista, hingga kami jauh dari surga-Mu, dekat dengan neraka-Mu ya Allah. Tujukan kami ke dalam jalan yang lurus, seperti Engkau menunjukkan para nabi dan para rasul, seperti Engkau menunjukkan kepada para aulia dan para mursyid, seperti Engkau menunjukkan kepada para ulama dan orang-orang soleh. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal ulama'i wal mursi auliya'i wal mursidin, tariqal ulama'i was
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihamdillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian tausiah telah kita sama-sama dengarkan dengan sesama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah sehingga kita bisa menjadi generasi milenial sejati dengan sikap tabayun ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.